kabarnya? Pasti sehat ya. Adik-adik, di video sebelumnya Mbak sudah berikan konsep tentang listrik statis. Masih ingat kalian tentang gaya, tentang medan, energi potensial sama potensial ya. Tapi sebelumnya Mbak mau tanya dulu, video yang sudah Mbak buat kemarin sudah di-share belum ke kawan kalian? Kalau seandainya belum, yuk langsung share mulai dari sekarang. Suruh mereka untuk subscribe sehingga mereka bisa menikmati pembelajaran fisika yang sangat menyenangkan ya. Oke adik-adik, kali ini kita akan lanjutkan tentang konsep ini listrik statis ini. Kemarin kan kita berikan konsepnya, sekarang kita aplikasikan ke dalam soal. Mbak akan lebih fokus ke soal tentang gaya listrik ya. Nah adik-adik, soal tentang gaya listrik ini, sebelum kita bahas soalnya, ada beberapa penekanan yang Mbak harus sampaikan ke kalian. Gaya listrik ya. Masih ingat kalian gaya listrik itu rumusnya apa? Iya, rumusnya pasti masih ingat ya, karena barusan kalian tonton videonya beberapa hari yang lalu. F sama dengan K, Q1, Q2 nanti dibagi dengan R kuadrat. Adik-adik, selain kalian harus tahu rumus, kalian harus tahu juga konsep dari arah gaya. Jadi arah gaya itu ada dua deh. Yang pertama ada sifatnya tolak menolak ya. Ada yang kedua tarik menarik ya, tarik menarik. Kalau tolak menolak, ketika dia ketemu dengan muatan sejenis dia akan tolak menolak. Tapi kalau tarik menarik, ketika ketemu dengan muatan beda jenis dia akan tarik menarik ya. Contoh, kalau seandainya muatan positif ketemu dengan muatan positif, arah gayanya tolak menolak atau tarik menarik? Dia akan tolak menolak, benar ya. Kenapa? Karena dia sejenis. Jadi kalau dia tolak menolak, ini ada Q1, ini ada Q2, maka arah gayanya itu Q2 menolak Q1, sedangkan Q1 menolak Q2. Jadi ini arah gayanya, dia akan tolak menolak. Nah, kalau seandainya ada muatan positif ketemu dengan muatan negatif, dia akan tarik menarik. Benar. Kenapa? Karena dia beda jenis. Jadi F1-nya, anggap saja ini Q1, ini Q2. F1-nya akan tertarik di Q2, sedangkan F2-nya akan tertarik di Q1. Jadi dia akan tarik menarik. Jadi kalian tidak hanya tahu rumus, ini rumusnya yang sudah Mbak kasih konsep penurunan rumusnya itu gimana kemarin, tapi juga harus tahu dulu konsep arahnya juga ya. Kenapa harus tahu konsep arah? Karena yang namanya gaya listrik itu termasuk besaran vektor. Jadi kalau vektor itu adik-adik, dia harus punya nilai. Kalau untuk menentukan nilainya gunakan rumus. Kemudian juga harus punya arah. Nah, konsep arahnya sudah Mbak ajarkan. Nah, adik-adik, biar kalian mengerti bagaimana contoh soalnya nanti dan bagaimana penyelesaiannya, Mbak akan langsung berikan contoh soal buat kalian ya. Oke, soal nomor 1. Soal nomor 1 itu adik-adik, di sini ada 3 buah muatan. Jadi kita langsung mainkan soal-soal yang sering keluar di dalam soal ujian, di dalam soal-soal tes juga, itu kita akan langsung mainkan soalnya ya. Ini ada 3 muatan, ada Q1, ada Q2, lalu ada Q3 ya. Muatan Q1 itu nilainya 2 mikrokulom. Muatan Q2 nilainya 4 mikrokulom. Muatan yang ketiga nilainya -1 mikrokulom. Jadi ada 3 buah muatan, ada 2 mikrokulom, ada 4 mikrokulom, dan ada -1 mikrokulom. Kalau di sini nggak ada minusnya, berarti muatannya positif. Nah, ada jarak antara Q1 dengan Q2. Jarak antara Q1 dengan Q2 itu ialah 1 meter ya.
Sedangkan antara Q2 dengan Q3 itu juga 1 meter. Jadi ada jarak Q1 Q2, ada jarak Q2 sama Q3. Pertanyaannya adik-adik, berapakah nilai gaya yang bekerja pada muatan Q2? Berarti yang ditanya F2 ya. Tidak ada nilai K-nya, dan K-nya harus kalian tahu nilai K-nya berapa. Makanya kemarin Mbak bilang bahwa K-nya itu harus dihafal nilainya berapa ya. Oke, langkah awal yang harus kalian lakukan, kalian harus cari dulu kemana saja gaya yang bekerja di Q2. Kalau kita perhatikan nih target kita, Q2 ini ada gaya terhadap Q1. Jadi antara Q2 dengan Q1 ada gaya, antara Q2 dengan Q3 ada gaya. Bisa paham ya? Oke. Nah, Q2 dengan Q1 menurut kalian gayanya itu tolak menolak atau tarik menarik? Karena positif ketemu dengan positif, dia akan tolak menolak. Sedangkan Q2 dengan Q3 menurut kalian arah gayanya jenis gayanya tolak menolak atau tarik menarik? Tarik menarik, karena dia berlawanan jenis. Jadi kalau misalnya seandainya gaya Q2 terhadap Q1 karena dia tolak menolak, maka Q2 ini menolak Q1. Ya namanya kita menolak berarti menjauh ya. Jadi Q2 ini gayanya menjauhi Q1, ditolaknya Q1. Ini namanya F2 terhadap 1. Coba bayangkan kalau kalian nggak suka atau nolak seseorang, pasti kalian menjauh kan? Iya, karena kalian nggak mau kan? Iya. Kemudian Q2 dengan Q3 tarik menarik. Kalau tarik menarik pasti kalian mendekatkan sama dia. Oh, kalian tertarik nih sama cowok itu, udah ganteng, pinter juga gitu kan, pinter fisika pula, pasti kalian akan mendekat. Makanya gaya yang bekerja pada Q2 kalau kita kaitkan dengan Q1, gaya interaksi antara Q2 dengan Q2 dengan Q3 itu gayanya akan mendekati Q3, namanya Q2 T3. Ada lagi nggak gaya yang bekerja Q2? Tidak ada ya, hanya ada 2 gaya, yaitu F21 sama F2 T3 ya. Jadi itulah gaya yang bekerja pada Q2 ya. Oke, sekarang kita akan cari satu-satu tuh. F21 nya berapa? F21 itu sama dengan rumusnya K. Q1 Q2 nanti dibagi dengan R21. K nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9. Q1 nya berapa? Q1 nya itu 2 mikrokolom. Mikrokolom itu harus dijadikan kolom. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Oke, masukkan di sini 2 kali 10 pangkat minus 6. Q2 nya berapa? Ini Q2. Q2 nya berapa? 4 mikrokolom. Sama saja 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Karena dari mikro dijadikan kolom dikali 10 pangkat min 6 ya. Jadi di sini taruh deh 4 kali 10 pangkat minus 6. Nanti dibagi dengan R21. R21 itu artinya jarak dari 2 ke 1 berapa? 1 meter. Harus dikuadratkan, 1 dikuadratkan. Oke, kita akan operasikan 9 dikali 2, atau gini deh, 2 dikali 4 8. 8 kali 9 berapa? 9 kali 8 berapa? Oke, benar, 72 kali 10 pangkat 9 dikurang 6, 3 dikurang 6, min 3. Oh, ternyata 72 kali 10 pangkat min 3 satuannya Newton. Itu baru gaya 2 terhadap 1. Kita cari lagi gaya terhadap 2 kemuatan 3, namanya F23. F23 itu K nilainya masuk ya, 9 kali 10 pangkat 9. Q2 nya berapa? Q2 nya langsung masukkan 4 kali 10 pangkat min 6. Q3 nya berapa? Q3 ini, nah Q3 itu ialah 1 mikrokolom, berarti 10 pangkat min 6. Mbak itu kan ada minusnya. Gimana nih minusnya? Minusnya nggak usah masukkan dek, karena minusnya itu hanya digunakan untuk menentukan arah dan nyatakan dia muatan negatif. Yuk di sini masukkan 10 pangkat min 6. Nanti kita bagi dengan jarak antara R2
2 dengan 3. Jarak antara 2 dengan 3 itu ialah 1. Maka di sini 1 kuadrat. Maka F23 sama dengan nih, ini kan 9 kali 4. 9 kali 4 berapa? 36. Betul, dikali 10 pangkat 9 kurang 6 3. 3 dikurang 6 min 3. Ini dibagi dengan 1 artinya ya sama nilainya ya. Berarti F23 itu yaitu 36 kali 10 pangkat min 3. Satuannya Newton. Nah, belum selesai sampai di sini. Finishingnya F2 itu sama dengan D. Ada berapa gaya yang bekerja pada Q2? Ada 2 gaya. Ialah ada F21 dengan F23. Masing-masing nilainya sudah kita ketahui? Iya. F21 nilainya 72 kali 10 pangkat min 3. F23 nilainya 36 kali 10 pangkat min 3. Kita lihat arah gayanya. F21 dengan F23 searah enggak? Searah. Kalau searah maka ditambahkan sama-sama ke kanan ya. Berarti F21 ditambah dengan F23. Mbak, gimana kalau seandainya dia ke kanan, yang satunya ke kiri? Maka kalau misalnya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, nilai gaya yang ke kanan itu dikurang dengan nilai gaya yang ke kiri karena dia berlawanan arah. Jadi kalau dia searah ditambahkan, kalau dia berlawan arah dikurangkan. Tapi sebelum menambah atau mengurang, kalian harus tahu dulu nilai gaya satu persatunya itu berapa. Lalu putuskan apakah kalian mau ditambah atau mau dikurang ya. Tergantung dengan arahnya. F21 nya berapa? 72 kali 10 pangkat min 3 ditambah F23 nya berapa? 36 kali 10 pangkat min 3. Maka F2 sama dengan 72 ditambah 36 berapa? Ayo, 108. Benar. 108 kali 10 pangkat min 3 Newton. Kalau kita jadikan dalam desimal berarti 0,108 Newton. Artinya dia dibagi dengan 1000 ya. Jadi adik-adik di sini konsepnya harus kalian pahami. Kalian harus tahu kemana saja arah yang bekerja pada muatan yang ingin kalian ketahui. Setelah kalian dapatkan nilai gayanya itu, maka putuskan. Kalau dia searah, maka dia harus ditambah. Kalau dia berlawanan, maka dia harus dikurangkan ya. Nah, buat kalian adik-adik supaya lebih paham bagaimana menyelesaikan soal ini ya, adik-adik di rumah silakan kerjakan berapa besar gaya yang bekerja pada muatan 1. Jadi tugas kalian itu F1 biar kalian lebih paham ya, berapa F1-nya, kemudian berapa F3-nya ya. Oke, F1-nya berapa, F3-nya berapa? Mbak akan tunggu jawaban kalian di komen ya. Dan buat kalian yang sudah mendapatkan nilai yang sempurna, F1 dengan F3-nya sudah benar, maka Mbak doakan kalian akan sukses dunia akhirat ya. Jangan lupa dikerjakan, jangan hanya tonton videonya, tetapi juga harus melakukan sesuatu, mengerjakan soalnya sehingga kalian bisa menjadi siswa yang berprestasi ya. Oke adik-adik, sekian video dari Kursi Guru. Pastikan adik-adik tetap tonton video kita terus. Pastikan kalian subscribe, like, and comment video ini karena video ini sangat bermanfaat untuk masa depan kalian, untuk membuat bangsa Indonesia menjadi lebih maju lagi. Adik-adik, itu saja. Jangan lupa share video ini, suruh teman-teman kalian untuk subscribe sehingga kami akan semangat membuat video selanjutnya. Terima kasih, sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi